Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan gue Fajrul Sadik di reaksi JNA Official. Kali ini kita bakal masuk lagi di segmen Manga Logik yang bakal ngebahas sebuah teori yang agak liar dari manga One Piece. Tapi sebelum gue mulai, di bawah sana ada tombol subscribe yang pengen dipencet. Jadi kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan update informasi seputar anime dan gaming tentunya. So langsung aja kita mulai teori kali ini, yaitu teori seputar bajak laut jadul bernama Rocks. Seperti kita tahu, kalau Rocks merupakan bajak laut yang pernah menjadi kapten dari 3 orang Yonkou, yaitu Kaido, Big Mom, dan Whitebird. Tentunya dia memiliki kekuatan yang berada di luar nalar. Dan karena Oda Sensei udah menyebut namanya di beberapa chapter manga yang lalu, sudah pasti kalau bajak laut ini nantinya bakalan muncul suatu saat di dunia One Piece. Dan gue pastikan dia akan menjadi musuh dari Luffy dan kawan-kawan. Nah, menurut gue sebenarnya Rocks ini udah muncul sejak lama di dunia One Piece. Dan keberadaannya selama ini berada dalam tubuh Kurohige. Nah, kenapa demikian? Seperti kita tahu, kalau Teach atau Kurohige adalah seorang yang memiliki struktur tubuh yang aneh, di mana dia bisa memiliki 2 kekuatan buah iblis sekaligus. Hal itu dikarenakan karena Kurohige sebenarnya memiliki kepribadian ganda. Atau lebih tepatnya lagi, ada setidaknya 2 orang yang mendiami tubuh Kurohige. Pertama yaitu Kurohige sendiri, kemudian yang kedua adalah Rocks. Itulah juga yang menurut gue menjadi alasan kenapa Kurohige merupakan satu-satunya bajak laut yang tidak butuh tidur. Karena dia hanya cukup mengistirahatkan salah satu jiwanya saja saat jiwa lainnya sedang aktif. Jadi bisa diumpamakan jiwa Kurohige ini seperti orang yang sedang kerja dalam metode shift. Ada yang kerja saat pagi dan ada yang kerja saat malam. Hal itu terbukti saat pertarungan antara kelompok Whitebird dan Roger dahulu. Si Buggy sempat bertanya ke Shanks kalau ada yang aneh terhadap tubuh Kurohige. Kata Buggy, dia nggak pernah tidur sama sekali padahal ini udah 3 hari. Bahkan sebenarnya kalau kita mengacu pada logo bajak laut Kurohige, kepribadian yang ada dalam tubuhnya itu bisa saja ada 3. Karena di logo bajak lautnya Kurohige terdapat 3 logo tengkorak yang bisa diartikan kalau dia memiliki 3 kepribadian dalam satu tubuh. Tapi untuk sekarang gue mau fokus dulu untuk ngebahas 2 kepribadian ini dan kenapa hal itu bisa terjadi. Maksud gue kenapa sampai jiwa Rocks bisa berada dalam tubuh Kurohige. Nah, sekarang gue bakal ngebahas satu-satu kenapa hal itu bisa terjadi. Kita mulai dulu pembahasannya dari sejarah dan umur Teach. Menurut berbagai sumber yang gue temukan, Teach bergabung dengan bajak laut Whitebird saat dia berumur di kisaran 16 tahun. Dia kemudian menghabiskan waktunya menjadi kru Whitebird selama kurang lebih 20 tahun. Jadi bisa dipastikan saat dia keluar dari bajak laut Whitebird, saat itu dia berumur 36 tahun. Kemudian ditambah dengan waktu time skip yaitu 2 tahun. Jadi total dari umur Kurohige saat ini adalah 38 tahun. Nah, kemudian kita lanjut ke bajak laut Rocks. Bajak laut Rocks adalah kelompok bajak laut yang terbentuk 40 tahun lalu di Pulau Beehive. Dan 2 tahun kemudian terjadi sebuah insiden bajak laut Rocks di Good Valley, di mana saat itu Rocks berhadapan dengan Roger dan Garp. Nah, insiden ini juga terjadi sekitar 38 tahun yang lalu, tepat saat Teach dilahirkan. Jadi menurut gue kemungkinan kenapa Rocks bisa masuk ke dalam diri Kurohige atau Teach adalah yaitu saat perang yang terjadi di antara Rocks melawan Angkatan Laut. Di sana ada seorang pengguna kekuatan OP-OP Nomi yang sama dengan milik Law. Yang kemudian sesaat sebelum Rocks dikalahkan oleh Roger dan Garp, pengguna buah OP-OP Nomi ini memindahkan kepribadian Rocks ke tubuh Teach yang masih berada dalam perut seorang ibu. Nah, kalian pasti ingat kemampuan Law saat menukar jiwa Smoker dan Tashigi saat di penghasar. Kira-kira seperti itulah kekuatan yang memasukkan jiwa Rocks ke dalam tubuh Kurohige. Namun saat insiden di God Valley, karena sebuah alasan tertentu, jiwa Rocks dan Shirohige yang harusnya tertukar malah tidak tertukar dan malah numpuk ke dalam tubuh Kurohige. Alasannya bisa aja karena Rocks juga merupakan seorang pengguna kekuatan Yami Yami Nomi seperti Kurohige sekarang. Seperti kita tahu, kalau kekuatan Yami Yami Nomi adalah kekuatan yang menetralkan segala kekuatan buah iblis yang menyerangnya. Maka saat jiwa Kurohige akan masuk ke tubuh Rocks, jiwa itu langsung tertolak dan masuk kembali ke tubuh asli Kurohige. Namun kalau kekuatan OP-OP dinetralkan oleh Rocks,
Harusnya jiwa Rox juga tidak keluar dari tubuh Rox. Hal ini bisa aja disengaja oleh Rox karena pengguna buah OP-OP tersebut merupakan salah satu kru dari Rox sendiri. Dan Rox mungkin mempunyai rencana untuk kabur dari pertarungan tersebut karena dia mungkin udah sadar kalau saat itu dia bakal dikalahkan oleh Roger dan Garp. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Nah, maka dari itu kenapa Shirohige sangat menginginkan kekuatan buah Yami Yami no Mi sampai dia rela membunuh seorang kapten divisi bajak laut Whitebird. Karena kekuatan buah tersebut merupakan kekuatan yang dulu dimiliki oleh Rox. Dan Rox yang bersemayam dalam tubuh Shirohige tahu betul gimana cara menggunakan kekuatan Yami Yami no Mi itu. Nah, sebenarnya banyak sekali kesamaan antara Rox dan Kurohige ini. Mulai dari tujuan utama dia untuk menguasai dunia, sampai tempat yang jadi markas bajak laut Rox yaitu di Pulau Beehive, sama dengan markas bajak laut Blackbird saat ini. Nama kapalnya juga agak mirip-mirip dengan bajak laut Rox yaitu Saber of Seabeak, di mana nama tersebut diambil dari nama Rox yaitu Rox the Seabeak. Namun ada teori lain juga yang mengatakan kalau sebenarnya Teach itu adalah anak dari Rox. Nah, menurut gue hal ini agak aneh karena kalau memang Teach adalah anak dari Rox, harusnya nama Kurohige adalah Rox the Teach, bukannya Marshall the Teach. Seperti layaknya penyandang nama-nama di yang lain seperti Monkey D. Luffy yang merupakan anak dari Monkey D. Dragon dan merupakan cucu dari Monkey D. Garp. Jadi namanya mirip-mirip, sama-sama menggunakan nama Monkey D. Nah, jadi sampai sini dulu teori gue tentang Rox yang sebenarnya adalah Kurohige. Yang namanya teori liar seperti ini bisa aja salah dan bisa aja benar. Jadi kalau kalian punya pendapat lain, mari kita diskusi sama-sama di kolom komentar. Dan gue juga mau nyampaikan terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan like video ini. Dan tentunya terima kasih juga buat yang udah nonton teori ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kami @reaksi.official. Karena nantinya kita akan update informasi-informasi seru seputar anime dan gaming di sana juga tentunya. So thank you and see you on my next video. Bye bye.